Kenapa sekarang begitu banyak orang yang sensi, musik haram, ulang tahun nggak boleh, maulid Nabi bid'ah, semuanya seolah-olah menjadi begitu, agama seolah-olah menjadi begitu menakutkan sekarang. Kita langsung masuk aja sesi tanya jawab ya, karena waktu kita sebenarnya tidak lama lagi. Tapi saya langsung lihat aja dari Instagram. Ini ada dari, saya coba bacakan salah satu dari Yusuf Septian. Ada di sini orangnya? Bagaimana, gini katanya, Mbak Nana, bagaimana cara memberikan pemahaman yang baik dengan otentik kepada masyarakat Indonesia selain dengan memberikan penyuluhan literasi? Karena kan nggak semua masyarakat ini suka membaca nih. Sama saya gabungkan satu pertanyaan lagi ya Mbak ya. Tentang dari Raja Medina. Ada di sini? Raja Medina? Oke. Nah, sebagai duta baca, bagaimana cara Mbak Nana memanfaatkan posisi tersebut untuk membuka pola pikir pemuda dan menekan angka radikalisme? Ya. Pendekatannya harus sesuai dengan siapa yang disasar atau yang dituju. Kalau sekarang generasi milenial, generasi Z yang banyak menghabiskan waktunya lewat gadget, maka pendekatan yang dilakukan oleh Perpusnas dan saya sebagai Duta Baca Indonesia adalah mempromosikan apa yang namanya iPusnas, perpustakaan digital yang bisa diunduh di semua platform, apakah Android atau di Play Store juga sudah ada, bisa di gadget, di di desktop, bisa di tablet, bisa dimanapun, dan itu aksesnya luar biasa, ada puluhan ribu judul, cara kerjanya sama dengan cara kerja perpustakaan konvensional, jadi kita minjam buku, 3 hari bukunya selesai dibaca, itu akan hilang dengan sendirinya yang sudah kita download. Kalau bukunya lagi dipinjam orang lain, maka kita menunggu sampai kemudian bukunya selesai dibaca dan kita akan dapat pemberitahuan. Satu lagi pendekatan iPusnas adalah pendekatan sosial media. Karena sekarang anak-anak remaja banyak menghabiskan waktunya di sosial media sehingga bisa share, bisa komen, bisa saling berbagi pesan dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya percaya itu sebetulnya rumus utama komunikasi sih Dek. Gunakan bahasa dan medium yang pas dengan siapa kamu berbicara. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan ibu-ibu, bagaimana caranya supaya ibu-ibu mau lebih banyak baca, tentunya pendekatannya berbeda. Pendekatannya misalnya bicara ke apakah ibu mau punya anak yang cerdas. Jadi lewat pendekatan kekeluargaan. Atau kalau kita bicara dengan guru tentu juga berbeda. Jadi sekali lagi tidak ada rumusan baku, tapi yang penting kenali siapa yang berusaha target, yang berusaha kamu dekati dan gunakan medium yang paling pas untuk menyampaikan pesan itu. Di Amerika Serikat misalnya ada satu aplikasi namanya Hook. Itu aplikasi yang cerita horor, short stories, horor dan cerita percintaan disampaikannya lewat mediumnya itu lewat percakapan. Jadi membacanya itu sama seperti membaca chat. Penemunya waktu itu merasa kenapa ya anak-anak nggak suka baca tapi betah berjam-jam saling chat-chatan. Apakah di Line Today atau di WhatsApp atau dimanapun. Ya nggak sih, nggak suka baca tapi tahan sampai jam 3 pagi ngechat kan. Di WA Group atau dimanapun itu tahan tuh baca. Karenanya kemudian mereka menciptakan itu, menciptakan Hook. Jadi cerita disampaikan lewat percakapan. Dan itu populer luar biasa, yang download sudah hampir 20 juta. Teman-teman juga bisa download. Dan sudah ada yang punya Hook? Jadi sekali itu hanya contoh bagaimana medium yang pas perlu ditemukan untuk mendekatkan pesan yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Yang tadi satu lagi apa? Dari Raja Medina tadi, bagaimana cara Mbak Nana memanfaatkan posisi sebagai duta baca ya Mbak ya, untuk membuka pola pikir pemuda dan menekan angka radikalisme. Masuk dia nanya juga nih, kalau di Narasi.tv ada nggak sih Mbak yang khusus membahas isu perdamaian? Di Narasi.tv kita punya, saat ini kita punya 14 kanal, 14 program, dan insya Allah tahun depan akan ditambah 4 program lagi. Saat ini kita punya Mata Najwa. Mata Najwa itu kolaborasi dengan Trans7, jadi tayang di TV-nya di Trans7, tapi tayang digitalnya di Narasi.tv. Ada juga Catatan Najwa, itu yang eksklusif hanya ada di Narasi.tv. Kemudian ada Shihab-Shihab,
Shihab-Shihab ini saya berbincang, itu ada yang dada-dada. Ada yang pernah nonton Shihab-Shihab? Jadi saya berbincang dengan Abi Quraish soal isu-isu apapun, bisa keseharian, bisa isu yang sedang hangat dari kacamata Al-Quran, dari kacamata agama Islam. Kemudian kita ada buka mata, program investigasi, kita ada buka data yang menyampaikan fakta lewat data-data, kita ada buka buku, review buku, karena kita mau lebih banyak lagi orang, karena terlalu banyak buku bagus yang mungkin belum kamu tahu. Jadi ada buka buku, kemudian kita ada review film, kita ada narasi people itu dokumenter, kisah luar biasa dari orang biasa, karena justru itu yang kita perlukan, menyebarkan cerita baik. Jadi ada banyak program di narasi.tv dan semuanya apapun konten yang kami hasilkan di narasi selalu berangkat dari 3 isu yang tadi saya bilang di awal. Anti korupsi, toleransi, dan partisipasi. Spesifik misalnya program-program investigasi di Buka Mata itu juga dilakukan. Spesifik kalau bicara toleransi itu yang selalu ditekankan dalam setiap percakapan saya dengan Abi Quraish soal Shihab-Shihab. Kita membahas kenapa sekarang banyak sekali, gampang sekali kafir mengkafirkan orang. Kenapa sekarang begitu mudah agama ditumpangi kepentingan politik atau kepentingan apapun? Kenapa sekarang begitu banyak orang yang sensi, musik haram, ulang tahun nggak boleh, maulid Nabi bid'ah, semuanya seolah-olah menjadi begitu, agama seolah-olah menjadi begitu menakutkan sekarang. Itu kita bahas di Shihab-Shihab. Misalnya kemarin saya baru tapping Shihab-Shihab soal 2 topik santri zaman now, karena kemarin baru hari santri, kita bicara bagaimana seharusnya santri betul-betul melakukan banyak hal karena kapasitas ilmunya luar biasa, tinggal ditambah skill-skill yang lain. Kemudian kita spesifik bicara Maulid Nabi, karena tanggal 20 nanti Maulid Nabi, kita bicara soal cinta Rasul, keteladanan Nabi Muhammad, yang paling utama itu akhlaknya. Saya sempat nanya soal bid'ah tadi itu juga, apakah maulid bid'ah dan sebagainya. Jadi Shihab-Shihab itu spesifik untuk menyebarkan Islam yang toleran, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Mudah-mudahan besok-besok ada tema tentang meyakini menghargai ya Mbak. Itu selalu ada di setiap, itu pesan yang selalu masuk di setiap topik. Oke, terima kasih ya. Semoga bisa menjawab. Ini masih banyak nih Mbak, tapi saya harus milih-milih. Tadi bicara soal media, itu kan Mbak Najwa ini udah 4, dari narasi.tv aja kanalnya udah banyak ya. Ini ada yang nanya nih Mbak, tentang bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain nih. Sebentar, ini dari Ainur ada? Ainur BM, @AinurBM. Itu yang di depan. Oh oke. Itu ya? Katanya Mbak Nana, motivasi mengapa Mbak Nana semangat jadi salah satu perempuan yang berpengaruh di Indonesia itu apa sih? Lalu ada juga yang dari Siva RMD. Oke, terima kasih. Mbak Nana, bagaimana buat orang banyak bisa yakin dan terpengaruh langsung dengan apa yang kita sampaikan? Mempengaruhi orang itu sesungguhnya itu bisa kita lakukan kalau kita memang percaya dengan apa yang kita yakini. Jadi kita pertama sebelum mempengaruhi orang kita harus memastikan atau memantapkan diri dulu dengan apa yang kita yakini, ya? Okay. yang apa yang kita yakini. Baru kemudian berhasil atau tidak meyakinkan orang, kalau tidak berhasil meyakinkan diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, skill itu bisa dipelajari kok, Dek. Dan saya mempelajari skill itu ketika saya sejak kuliah. Karena kuliah itu kan bukan cuma mengejar IPK ya. Kuliah itu kan pengalaman yang kita dapatkan, memori yang kita ciptakan, keterampilan yang kita latih. Iya nggak sih? Bagaimana kemampuan kita bernegosiasi, meyakinkan orang, berbicara kepada orang lain. Itu semua didapatkan ketika kuliah, terutama kalau kita aktif. Bukan kuliah yang cuma pulang pergi aja loh. Itu apa istilahnya gitu kan? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi bukan hanya itu. Saya memperoleh skill itu ketika saya terlibat di organisasi. Saya dulu saya Fakultas Hukum UI, saya terlibat Asian Law Student Association. Saya waktu itu Deputi Sekjen ASEAN untuk mahasiswa hukum. Itu tapi itu biasa, Adek. Maksud saya
Enggak, maksud saya kalian bisa melakukan itu lebih sekarang. Bisa melakukan itu lebih karena sekali lagi dunianya tak terbatas. Dulu internet belum secepat sekarang. Dulu koordinasi susah. Sekarang nggak perlu jadi sekjen ALSA seperti saya. Bisa komunikasi dengan siapapun, orang dimanapun, mahasiswa hukum manapun, lewat Facebook, lewat manapun, ya nggak sih? Tapi saya mau cerita bahwa skill itu saya peroleh ketika saya jadi seksi dana, kepanitiaan. Datang nemuin senior-senior. Nggak tahu malu nemuin perusahaan-perusahaan, meyakinkan ini loh kegiatan mahasiswa tolong disponsori. Waktu saya jadi seksi acara, menghubungi orang-orang besar itu, alumni-alumni, ayo dong datang. Waktu saya jadi LO, nemenin, nungguin pembicara yang datang. Waktu saya jadi seksi komunikasi, datang ke majalah-majalah. Saya dapat pengalaman magang di RCTI, dan akhirnya jadi jurnalis. Itu juga ketika itu saya jadi seksi panitia dokumentasi, saya menghubungi RCTI, mengundang untuk datang, dan sejak itu jadi punya akses, akhirnya diterima magang di RCTI, magang 3 bulan, masuk Metro TV, dan sampai sekarang punya TV sendiri. Nggak, saya mau, jadi semua itu skill yang saya pelajari waktu mahasiswa. Jadi jangan anggap enteng tuh kegiatan-kegiatan yang tampaknya nggak penting, bikin proposal itu kan menuliskan ide loh. Ketemu orang itu kan meyakinkan orang, berargumen, kenapa ini penting, kenapa mahasiswa harus disupport. Jadi segala hal itu bisa dipelajari, bisa didapatkan sejak sekarang ini nih. Sejak teman-teman jadi mahasiswa nih, kesempatan bertemu orang yang berbeda-beda dari manapun. Aku yakin di setiap kampusnya itu ada orang dari seluruh Indonesia kumpul tuh. Iya nggak sih? Jadi jangan hanya main dengan sekelompok teman sendiri. Cari teman justru yang beda-beda. Cari teman yang beragam, beragam suku, beragam agama, beragam apapun. Kesempatan untuk mengasah skill dan mengasah yang tadi saya bilang sensitivitas budaya itu bisa dilakukan sejak kuliah, dan itulah yang saya lakukan sekarang, yang saya lakukan dulu, dan saya merasa manfaatnya saya dapatkan sampai sekarang. Wow, tepuk tangan lagi dong buat Mbak Nana.